Halo pemirsa, Sinpo Sepekan kembali hadir dengan rangkuman berbagai berita terhangat dan juga terupdate yang terjadi selama satu pekan terakhir bersama saya Jihan Nabila. Presiden Joko Widodo hadiri KTT khusus ASEAN Australia. IPW laporkan Ganjar Pranowo ke KPK atas dugaan gratifikasi 100 miliar rupiah. Terima brevet kehormatan anti teror, Kasat Maruli mengaku bangga. Berikut berita pilihan selengkapnya. Presiden Joko Widodo bersama delegasi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT khusus ASEAN Australia pada Senin malam 4 Maret 2024. Konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan untuk merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia mengusung tema A Partnership for the Future. Presiden Jokowi akan memanfaatkan kesempatan dalam KTT khusus ASEAN Australia untuk mendorong kerjasama di berbagai bidang, termasuk penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital. Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk dalam isu Palestina. Selain menghadiri KTT ASEAN Australia, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara lainnya, termasuk Perdana Menteri Australia, Selandia Baru, dan Kamboja. Pertemuan ini diharapkan akan membuka lebih banyak peluang kerjasama antara Indonesia dan negara-negara tersebut dalam berbagai sektor. Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan berangkat ke Melbourne, Australia untuk menghadiri KTT khusus ASEAN Australia. KTT ini diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia. Tema yang diangkat adalah A Partnership for the Future, membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kerjasama, penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital, serta pemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten termasuk dalam isu Palestina. Selain menghadiri KTT ASEAN Australia, saya juga berencana untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Kamboja. Saya dan rombongan insya Allah akan tiba kembali di Jakarta tanggal 6 Maret hari Rabu. Terima kasih. Sementara itu dalam KTT tersebut, para pemimpin nantinya akan merumuskan rencana aksi hubungan ASEAN Australia dalam 18 tahun ke depan. Presiden Jokowi menyebut bahwa banyak rencana aksi yang akan dilakukan, antara lain kerjasama dalam bidang kendaraan listrik. Tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo mengatakan membawa sejumlah agenda penting untuk dibicarakan dalam KTT khusus ASEAN Australia 2024. Salah satunya adalah agenda kerjasama yang akan diupayakan yakni di bidang kendaraan listrik. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kerjasama, penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital, serta pemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten termasuk dalam isu Palestina. Selain menghadiri KTT ASEAN Australia, saya juga berencana untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Kamboja. Saya dan rombongan insya Allah akan tiba kembali di Jakarta tanggal 6 Maret hari Rabu. Terima kasih. Presiden Joko Widodo menghadiri leader plenary KTT khusus ASEAN Australia di Melbourne Convention and Exhibition Centre, Melbourne, Australia pada Rabu 6 Maret 2024. Dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan kemitraan, Presiden Jokowi menyebut bahwa ASEAN dan Australia berbagi tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan juga kemakmuran.
Presiden Joko Widodo menghadiri Leaders Plenary KTT khusus ASEAN Australia di Melbourne Convention and Exhibition Center pada Rabu 6 Maret 2024. Presiden Jokowi turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ASEAN diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi global dan menduduki peringkat keempat dunia pada tahun 2040. Selain itu, Presiden Jokowi mendorong penguatan kerjasama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi, yakni salah satunya adalah melalui strategi ekonomi Asia Tenggara Australia 2040 untuk mendorong investasi Australia di Asia Tenggara. Jokowi juga berharap Australia dapat membuka lebih lebar kesempatan investasi dari ASEAN ke Australia. Dari Melbourne, Simpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Melbourne Convention and Exhibition Center, Melbourne, Australia pada Selasa, 5 Maret 2024. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan 4 poin utama. Salah satunya adalah memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Melbourne Convention and Exhibition Center, Melbourne, Australia pada Selasa 5 Maret 2024. Pertemuan tersebut untuk membangun komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama strategis di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus dalam rangka meningkatkan hubungan diplomatik yang telah berlangsung selama 75 tahun. Presiden Jokowi dalam pertemuannya juga menekankan 4 poin utama dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Perdana Menteri Albanese, saya senang dapat berkunjung kembali ke Australia, dan Australia adalah mitra strategis Indonesia dan mitra strategis ASEAN di kawasan Indo-Pasifik, kawasan tempat kita, dan dalam nanti berbagi masa depan serta tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas. Prime Minister Albanese, I'm happy to be able to visit you again. Australia is a strategic partner for Indonesia and ASEAN in the Indo-Pacific region, a region where we share the future as well as the shared responsibility of maintaining its stability. Dan di 75 tahun hubungan diplomatik kita, mari kita terus perkuat kerjasama dan kolaborasi. Dari Melbourne, tim Sinpo TV melaporkan. Masih dalam Sinpo Sepekan pemirsa, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Adapun nilai cashback diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Bahkan menurutnya perbuatan yang dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023 dengan nominal gratifikasi senilai 100 miliar rupiah. Sugeng pun menjelaskan pemegang kendali Bank Jateng adalah Gubernur Jawa Tengah yang dalam periode itu dijabat oleh Ganjar Pranowo. Maka dari itu ia melaporkan Ganjar ke KPK. Indonesia Police Watch melaporkan dugaan tindak pidana gratifikasi ke KPK terkait dengan adanya dugaan pemberian cashback dari beberapa asuransi pemberi jaminan kredit kepada Badan Hukum Bank Jateng. Cashback ini mencapai nilai sekitar 16%. 16% tersebut rinciannya adalah 5% untuk dikelola oleh Bank Jateng baik pusat maupun wilayah. 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari beberapa pemerintah daerah atau kabupaten kota di Jawa Tengah yang dalam hal ini diduga diterima oleh kepala daerah masing-masing, dan
yang 5,5% berdasarkan informasi yang IPW terima itu diterimakan oleh saudara GP yang adalah pemegang saham kendali Bank Jateng. Nah, pengelolaan cashback ini terjadi mulai 2014 sampai dengan 2023. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah menerima laporan yang dilayangkan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso kepada Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan mantan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengonfirmasi adanya laporan dugaan korupsi oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang diadukan oleh Indonesia Police Watch atau IPW. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu dilaporkan terjerat dugaan korupsi berupa gratifikasi senilai 100 miliar rupiah. Laporan ini terkait dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi kepada Bank Jateng yang diduga uang mengalir ke sejumlah pihak. Juru bicara KPK Ali Fikri menekankan laporan terhadap Ganjar Pranowo tersebut perlu diverifikasi dan ditelaah terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan KPK perlu memastikan apakah laporan tersebut memenuhi syarat. Maka dari itu terkait sejauh mana perkembangan laporan ini, pihak KPK akan terus sampaikan ke publik. Bagaimana tadi pertanyaan dari teman-teman terkait dengan adanya laporan pengaduan masyarakat, kami sampaikan setelah kami cek memang betul ada laporan pengaduan dimaksud diterima oleh KPK dan tentu berikutnya kami segera tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi telahan gitu ya. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan. Kenapa kemudian dilakukan verifikasi dan telah lebih dahulu? Tentu ini pengaduan itu kan diterima di bagian pengaduan masyarakat, kedeputian informasi dan data begitu ya. Sehingga nanti dipastikan apakah syarat-syarat dari laporan masyarakat itu terpenuhi sebagaimana ketentuan atau tidak. Berikutnya juga nanti akan dilakukan termasuk pengumpulan data dan informasi lanjutan dengan koordinasi dengan pihak pelapornya gitu ya. Dan ini juga dilakukan sebagaimana laporan masyarakat lainnya yang masuk ke KPK pasti juga dilakukan hal yang sama. Nanti perkembangannya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengapresiasi pencapaian ekonomi yang diraih di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Prabowo menyebut kesuksesan itu terlihat dari berbagai aspek, di antaranya meliputi inflasi yang rendah, neraca dagang, hingga utang yang terkendali. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengapresiasi pencapaian ekonomi yang diraih di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Prabowo menyebut kesuksesan itu terlihat dari berbagai aspek, di antaranya meliputi inflasi yang rendah, neraca dagang, hingga utang yang terkendali. Dalam acara bertajuk Thriving Through Transition, Prabowo mengatakan Presiden Jokowi selalu memperhatikan hal detail untuk memenuhi kriteria ekonomi makro. Prabowo pun mengaku banyak belajar memajukan ekonomi negara dan optimis dapat melanjutkan pencapaian yang dibuat oleh Joko Widodo. Adapun salah satu upaya pemerintahan Jokowi, Prabowo menyebut adalah membuat kebijakan yang berpihak serta mendorong usaha yang dijalankan pelaku ekonomi di semua level mulai dari taipan hingga pedagang di desa. I think the government of President Jokowi is quite successful and maybe unique in managing inflation creatively, right? By attention to detail, by micromanagement. We have to support trade, support commerce, support business. This is the philosophy, the ancient wisdom of our history. The duty of a government is to enhance, promote,
commerce, promote trade, to create wealth, so that with the wealth we can help those who are left behind. So I think this is the philosophy of Pak Jokowi, which in two terms I think has proven relevant. As I said, all the macro indicators, you know more than me, right? We are vibrant, we are growing, and I am optimistic. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Mandiri Investment Forum 2024 yang digelar di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta pada 5 Maret 2024. Dalam acara tersebut, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya ingin pemerintahannya nanti dapat berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan langkah membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ingin di era pemerintahannya nanti dapat berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan langkah membuka lapangan pekerjaan baru. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Mandiri Investment Forum 2024 di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta pada 5 Maret 2024. Dalam hal ini, Prabowo optimis dan bertekad dalam membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tercapai 8% dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Tak hanya itu, Prabowo berharap BUMN dapat berkontribusi dengan langkah strategi yang baik. Ia pun ingin di era pemerintahannya nanti dapat mengelola keputusan yang rasional dan efisiensi. I'm personally convinced that we can boost our growth. My own estimate is within the next 4-5 years, we can achieve 8% growth. Maybe more, yeah. That's also the guiding principle of the next Indonesian government. We want growth, but we want to overcome poverty. We want to create jobs. We want to get rid of hunger. And the way forward is very clear. We will push efficiency. We will push rational decision making. There can be no distortion of the economy. We must carry out best practices, and we are very optimistic we can carry that out. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan juga Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima penyematan brevet Hiu Kencana. Penyematan tersebut menandai momen pengangkatan kedua tokoh sebagai warga kehormatan TNI Angkatan Laut. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima penyematan brevet Hiu Kencana yang sekaligus menandai sebagai warga kehormatan TNI Angkatan Laut. Brevet Hiu Kencana disematkan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Dermaga Madura Kormada II, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 Maret 2024. Prosesi penyematan brevet dan pengangkatan kasat sebagai warga kehormatan TNI AL diawali dengan kasat menaiki KRI KS Tubun dan menyaksikan skenario pertempuran laut langsung dari Command Center KRI KS Tubun yang dilanjutkan dengan perjalanan laut dengan menggunakan kapal selam Alugoro 405. Selain Panglima TNI dan Kasat, pengangkatan warga kehormatan dan penyematan brevet Hiu Kencana juga diberikan kepada Pangkogap Wilhan I, Danjen Akademi TNI, dan Kodik Latal, Pangarmada II, dan Pangarmada III. Adapun brevet kehormatan Hiu Kencana merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI Angkatan Laut, khususnya satuan kapal selam yang hanya diberikan kepada tokoh, warga, maupun prajurit di jajaran TNI yang telah berjasa, serta memberikan perhatian dan perjuangan bagi TNI Angkatan Laut. Dari Surabaya, Sinpo TV melaporkan. Tak hanya menerima brevet kehormatan Hiu Kencana, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga menerima penyematan brevet anti-teror kehormatan dari Satuan Penanggulangan Teror 81 Kopassus
pada Kamis 7 Maret 2024. Penyematan brevet anti-teror kehormatan tersebut dilakukan di Markas Komando Pasukan Khusus Cijantung, Jakarta Timur. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima penyematan brevet anti-teror kehormatan dari Satuan Kopassus pada Kamis sore 7 Maret 2024. Penyematan itu berlangsung di Markas Komando Pasukan Khusus Cijantung, Jakarta Timur yang disematkan oleh Danjen Kopassus Maijen TNI Dedi Suryadi. Kasat Maruli menyampaikan penyematan brevet anti-teror kehormatan ini merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi dirinya. Maruli mengaku dirinya sudah lama berdinas di Kopassus, namun baru saat ini dirinya menerima brevet Satgultor 81. Maruli mengatakan penyematan brevet kehormatan juga bertujuan untuk mempererat satuan elit yang ada di Kopassus. Lebih lanjut, Maruli juga berjanji akan membenahi satu persatu agar pasukan elit Kopassus kembali disegani di kawasan. Saya diberikan brevet kehormatan sebagai anti teror. Jadi memang ini bertujuan untuk lebih mempererat hubungan kami dengan Gultor. Walaupun sebetulnya tadi saya sempat sampaikan bahwa saya 21 tahun di Kopassus. Ya, saya sering hanya melihat di sini. Banyak hal yang selama ini kita juga bertukar antara satuan Kopassus, satuan Gultor dengan Sandiuda maupun di Parako. Jadi ya hari ini saya bersyukur bisa mendapatkan penghargaan ini. Mudah-mudahan ini yang tadi saya bisa lebih mendekatkan saya untuk melihat lagi di satuan Gultor ini. Sebenarnya dari sejak awal dulu saya kan punya juga angkatan saya, di atas saya, di bawah saya, dan juga sering bertemu di acara-acara. Tadi saya sempat singgung juga bahwa saya salut dengan generasi muda yang terus berinovasi, meningkatkan kemampuan latihan. Namun banyak keterbatasan yang memang belum terrealisasi lah. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ada komunikasi ini, kita akan detailkan sampai sejauh mana kita mampu untuk memfasilitasi sarana prasarananya untuk di pusat anti teror ini, termasuk di Kopassus. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul, Sinpo TV melaporkan. Tahun ini perang Israel-Hamas membayangi bulan suci Ramadan. Tak hanya bagi umat Islam yang terperangkap pertempuran di Gaza, tetapi juga bagi umat Islam di tepi barat. Namun setidaknya untuk saat ini, wacana membatasi lebih ketat Masjid Al-Aqsa selama Ramadan akhirnya tak menjadi kenyataan. Pemerintah Israel akhirnya memutuskan tak ada pembatasan baru untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. המדיניות של ישראל תמיד הייתה ותמיד תהיה לשמור על חופש הפולחן לכל הדתות. Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendapat tekanan dari anggota ultrakanan kabinetnya untuk memberlakukan restriksi baru selama Ramadan. Israel occupies East Jerusalem, where the Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque, which are obviously very important places in Islam, and particularly during the holy month of Ramadan. And religious passions are high, and there is concern that if Israel restricts access to it, or the wars continuing to go on, it could encourage, the more extremist Islamist elements in the West Bank to react. Meski tak ada pembatasan baru, pembatasan bagi laki-laki muda Palestina yang ingin masuk ke kompleks Al-Aqsa sebelumnya sudah diberlakukan sejak terjadinya serangan Hamas ke Israel Selatan 7 Oktober lalu. Konflik Israel-Palestina banyak berpusat pada status Yerusalem, termasuk kompleks Masjid Al-Aqsa yang terletak di Temple Mount atau Haram Al-Sharif. Lokasi ini menjadi lokasi yang dianggap sakral bagi tiga umat agama Ibrahimiyah, karena dipercaya menjadi lokasi Bait Allah, kerajaan Israel kuno, yang disucikan agama Yahudi dan Kristiani, dan juga lokasi Masjid Al-Aqsa dan Kubah Ash-Shakra atau Dome of the Rock yang dianggap suci oleh umat Islam. Dalam wawancara dengan VOA, Mufti Besar Yerusalem dan wilayah Palestina mendesak negara-negara anggota PBB kembali menyoroti status Masjid Al-Aqsa. نحن نقول أن الأمم المتحدة اتخذت قرارات كثيرة بخصوص القضية الفلسطينية
فعليها أن تنفذ هذه القرارات الكثيرة. أما الأقصى والإشراف على الأقصى وإدارة المسجد الأقصى والسلطات في المسجد الأقصى فهي سلطات إسلامية فقط, وهي من حق هذا الشعب الفلسطيني. Ia juga mendesak Indonesia ikut proaktif. العالم الإسلامي يجب عليه أن يضغط على الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي ليطبق القرارات التي صدرت بخصوص القضية الفلسطينية. Menurut Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali untuk saling menjaga keamanan selama Ramadan di Kompleks Al-Aqsa. Pada pemerintah Israel harus menghormati hukum internasional, ya, baik sebagai penguasa pendudukan, ya, maupun sebagai administrasi yang harus memberikan services kepada semua penduduk tanpa membeda-bedakan etnis, tanpa membedakan ras yang ada di wilayah tersebut. Untuk warga Palestina tentu saja mereka mempunyai hak. Seperti Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Israel akan mengkaji aturan memasuki Kompleks Al-Aqsa setiap minggunya. Dari Washington DC, Kompleks Al-Aqsa dan tepi barat, Yuni Salim, Rere Wahyudi, Valdia Baraputri, dan tim VOA. Kondisi di jalur Gaza terus mencekam dan warganya terancam kelaparan. Sementara keinginan pemerintah Amerika Serikat di bawah Joe Biden mencapai gencatan senjata sebelum Ramadan juga belum terlaksana. Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi, dan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas belum menjadi kenyataan, sesuai keinginan Amerika Serikat dan sejumlah sekutunya di Timur Tengah. Well, there's got to be a ceasefire, because Ramadan, if we get into a circumstance where this continues through Ramadan, Israel and Jerusalem, it could be very, very dangerous. So we're trying hard for that ceasefire. Hamas telah menolak proposal terakhir yang menyerukan gencatan senjata 6 minggu, disertai penambahan bantuan kemanusiaan dan pelepasan sebagian sandera Hamas serta tahanan Israel. Seruan gencatan senjata dari pejabat pemerintahan Amerika Serikat semakin menguat setelah diserukan Wakil Presiden Kamala Harris sebelum bertemu anggota Kabinet Israel yang juga pemimpin oposisi Benny Gantz. Sebelumnya pemerintahan Joe Biden menghindari istilah gencatan senjata, meski Presiden Biden sendiri menggunakan istilah tersebut guna mendesak jeda konflik sebelum Ramadan. Analis di Amerika Serikat sebelumnya juga menyatakan skeptis dengan proposal gencatan senjata terakhir. The demands that have been expressed so far by the administration, which is the release of all hostages in return for a 6-week ceasefire, I find unlikely to be accepted by Hamas because they're essentially giving up all their leverage for only a temporary end in the fighting rather than a more permanent state. So I think that's going to be a very tricky thing. Sebagian aktivis juga skeptis terhadap proposal ini. Ceasefire and then for 6 weeks? That's not fair. Ceasefire, complete ceasefire. Maybe just they want to buy time for the election. This is not it. It's a game. It's a game. We don't buy it. Kepada VOA, tokoh Palestina Mustafa Barghouti di Ramallah juga menyerukan gencatan senjata permanen dan pembebasan tawanan. Dalam wawancara sebelumnya kepada VOA, Barghouti juga mendesak perubahan kebijakan Amerika Serikat. How could the United States of America give Israel so much military arsenal and allow Israel to continue the occupation, not only in Gaza, in the West Bank as well? Di markas PBB di New York, Amerika Serikat kini menggulirkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata 6 pekan dengan menyertakan sejumlah poin yang diangkat Wapres Kamala Harris dalam pidatonya. Dari Washington DC dan Ramallah tepi barat, Yuni Salim, Rere Wahyudi, Valdia Baraputri, dan tim VOA. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Jangan lupa tetap saksikan juga informasi dan berbagai update berita tanah air dalam program Sinpo Pagi dan Sinpo Malam hanya di Sinpo TV News. Saya Jihan Nabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.